Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses craft pulp. Di sini ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama itu definisi, kemudian sejarah dan proses. Apa itu proses craft pulp? Proses craft adalah suatu proses pembuatan pulp dengan proses kimia. Proses ini menghasilkan pulp dengan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses mekanis dan semi kimia. Namun, rendemen yang dihasilkan lebih kecil karena komponen yang terdegradasi lebih banyak. Proses craft atau juga dikenal sebagai proses pembuatan pulp, craft atau sulfat, adalah proses konversi kayu menjadi pulp kayu yang terdiri dari serat selulos yang hampir murni, komponen utama kertas. Bagaimana sejarahnya? Prekursor dari proses craft digunakan selama Perang Napoleon di Inggris. Kemudian, proses craft ini awalnya dipatenkan pada tahun 1854. Kemudian, pada tahun 1865 mencangkup pengabuan cairan soda untuk melindungi banyaknya alkali yang digunakan dalam proses. Proses craft ini ditemukan oleh Karl F. Dahl pada tahun 1879 di Danzig, Prussia, Jerman. Keberhasilan pabrik soda pertama kali adalah ketika beroperasi pada tahun 1966. Bagaimana prosesnya? Larutan utama yang digunakan dalam proses craft adalah natrium hidroksida atau NaOH dan natrium sulfida atau Na2S. Natrium hidroksida merupakan bahan kimia pemasak utama yang berfungsi untuk mempercepat kelarutan lignin, sedangkan natrium sulfida merupakan komponen aktif tumbuhan yang berfungsi untuk menggantikan bahan alkali yang hilang selama proses pemasakan, sehingga konsentrasi larutan pemasak alkali tetap stabil. Suhu pemasakan yang digunakan umumnya berkisar antara 170 sampai 180 derajat Celcius. Suhu di bawah 170 derajat Celcius tidak memberikan keuntungan terhadap nilai rendemen dan kualitas pulp yang dihasilkan. Selain itu, terhadap suhu 180 derajat Celcius akan menyebabkan degradasi selulos semakin meningkat. Reaksi kimia yang terjadi pada proses craft diantaranya bentuk lignin yang sebenarnya pada chip kayu merupakan hasil pecahan dari ion-ion hidroksil atau OH- dan hidrosulfid atau SH-. Pada saat pemasakan kira-kira sebanyak 80% lignin, 50% hemiselulos, dan 10% selulos dihancurkan. Terjadi reaksi kondensasi dengan karbohidrat, sehingga berakibat lignin sulit untuk dipindahkan dari serat. Ion hidrosulfid mengurangi reaksi kondensasi dengan memblok kelompok yang tidak aktif. Pada metode pulp, terdapat dua tenaga pendorong seperti konsentrasi alkali dan suhu. Parameter yang digunakan dalam proses craft diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemasakan pulp craft, yaitu yang pertama itu chip size, yang kedua chip bulk density, kemudian chip moisture, kemudian bark atau kulit kayu, dan kontaminasi lainnya. Yang pertama itu chip size. Ketebalan chip sangat berpengaruh dalam proses pulping. Ketika cairan pemasak akan menembus chip pada semua sisi, jika chip tebal, cairan pemasak tidak akan menembus bagian dalam chip, sehingga bagian tersebut tidak terjadi proses pemasakan. Kemudian yang kedua yaitu
chip bulk density yang merupakan parameter yang penting pada saat pengisian digester. Hal ini menentukan jumlah pulp yang dapat masuk dan dinyatakan dalam kilogram per menit. Maksudnya kilogram per meter. Chip bulk density dipengaruhi oleh wood density dan chip size. Kemudian yang ketiga yaitu chip moisture. Mempunyai pengaruh pada yield yang diperoleh, kappa number, dan kualitas pulp. Jika moisture terlalu rendah, maka akan sulit untuk menghasilkan chip. Dengan mengetahui moisture content chip, dapat dihitung wood input yang masuk ke dalam digester supaya terjaga konsentrasi liquor dan alkali secara konstan. Moisture content sebaiknya dijaga dalam level 40-50%. Kemudian yang keempat yaitu bark atau kulit kayu dan kontaminasi lainnya. Bark merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam produksi pulp karena bark berisi 20-30% selulos dan 20-30% ekstraktif dan selebihnya lignin. Pulp sendiri akan menaikkan konsumsi alkali dan mengurangi kekuatan pulp. Kandungan ekstraktif yang tinggi menyebabkan masalah di evaporator dan pitch pada pulp mesin. Kemudian, proses craft memerlukan perawatan serpihan kayu dengan campuran panas air, natrium hidroksida atau NaOH dan natrium sulfida atau Na2S yang dikenal sebagai cairan putih yang memutus ikatan yang menghubungkan lignin, selulos, dan hemiselulos. Pulp yang dihasilkan oleh proses craft lebih kuat daripada yang dibuat oleh proses pembuatan pulp lainnya dan mempertahankan rasio sulfur efektif yang tinggi atau sulfiditas, penentu penting kekuatan kertas. Proses sulfid asam mendegradasi selulos lebih banyak daripada proses craft yang menyebabkan serat lebih lemah. Pembuatan pulp craft menghilangkan sebagian besar lignin yang awalnya ada di kayu, sedangkan proses pembuatan pulp mekanis meninggalkan sebagian besar lignin di serat. Pada proses craft, mula kayu dipotong dengan mesin pemotong hingga ukuran kurang lebih 5 cm. Potongan-potongan ini kemudian diayak kayu dan dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam tempat penampung yang kemudian akan digester atau dimasak. Setelah potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam digester, kemudian dimasukkan pula natrium sulfida dan NaOH. Kemudian dipanaskan dengan uap dan diaduk dengan suatu alat pengaduk yang terdapat dalam digester tersebut. Digester ini dibuat dari logam steel dan tekanan uap 110 lb per in. Pulp yang telah jadi dikeluarkan dan dicuci dengan air dalam tangki pencuci sehingga likernya akan terpisah. Liker yang dihasilkan dimasukkan ke dalam tangki penampung untuk di recovery. Pulp yang sudah dicuci disaring dengan saringan rotary drum filter. Kemudian dihasilkan pulp dengan kalsium hipoklorit sehingga hasilnya sudah agak putih. Selanjutnya dinetralkan dengan CaO atau NaOH, dicuci dan dikeringkan. Hasilnya terbentuklah pulp kering. Pulp craft lebih gelap dari pulp kayu lainnya, tetapi dapat diputihkan untuk membuat pulp yang sangat putih. Pulp craft yang sepenuhnya diputihkan digunakan untuk membuat kertas berkualitas tinggi yang mengutamakan kekuatan, warna putih, dan ketahanan terhadap kekuningan. Proses craft dapat menggunakan sumber serat yang lebih banyak daripada kebanyakan proses pembuatan pulp lainnya. Semua jenis kayu, termasuk kayu yang sangat resin,
seperti pinus selatan dan jenis non-kayu seperti bambu dan kraft dapat digunakan dalam proses pembuatan kraft. Selanjutnya itu washing, merupakan proses pemisahan kotoran dan bahan kimia pulp berdasarkan kelarutannya dengan air pencuci. Alat pencuci terdiri dari vacuum washer dan press filter. Prosesnya itu, pertama campuran pulp dari digester masuk ke dalam sebuah tangki yang disebut blow tank. Lalu keluar melalui perangkap rock trap untuk memisahkan kotoran seperti batu dan metal. Lalu masuk ke fibrilizer untuk memisahkan serat yang menggumpal dan ke knoter untuk memisahkan knot. Selanjutnya akan masuk ke alat penyaring screen untuk memisahkan serat yang diinginkan atau aset dengan serat kasar atau reject. Lalu akan dicuci di alat pencuci washer sebelum disimpan sementara di storage shed. Tujuan dari proses washing ini adalah untuk memisahkan serat kayu fiber dari cairan pemasak dari digester yang mengandung komponen lignin yang terlarut dengan bahan kimia di dalam cairan pemasak atau cooking liquor. Alat-alat dari washing ini pertama vacuum drum washer, merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar dilapisi oleh wire atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencuci atau black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung atau filtrate tank. Aliran ini akan menimbulkan vakum pada permukaan wire sehingga mempercepat proses pencucian. Lalu yang kedua ada press washer, merupakan alat pencuci yang terdiri dari dua drum yang berputar yang dilapisi oleh wire atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencucinya yaitu black liquor secara gravitasi akan masuk ke dalam sebuah tangki penampung atau filtrate tank. Jadi ini adalah gambar operasionalnya, di mana press washer yang merupakan alat pencuci yang terdiri dari dua drum yang dilapisi oleh wire dan dilengkapi dengan shower pencuci. Kemudian kedua drum berputar dengan tekanan hidrolik dan saling menekan atau memeras sehingga air di dalam bubur pulp bisa dikeluarkan. Lalu bekas air pencuci akan ditampung di dalam filtrate tank sebelum digunakan pada tahap sebelumnya. Kemudian pencucian berlawanan arah. Proses pencucian dilakukan berlawanan arah antara air bersih dan pulp yang mau dicuci. Cara ini bermanfaat mengurangi jumlah pemakaian air pencuci dan mengatur kadar solid black liquor yang akan dikirim ke evaporator. Sebagai media pencuci adalah air panas atau hot water dan kondensat. Parameter yang dipakai untuk mengetahui tingkat kebersihan suatu proses pencucian pulp adalah ukuran jumlah bahan soda tersisa di dalam pulp atau soda loss dan kandungan solid pada black liquor. Baiklah, setelah dari proses craft cooking, selanjutnya washing, dan kita sekarang masuk ke proses bleaching. Nah, berikut adalah layout dari proses pembuatan pulp dan kertas ya. Ada dari concession forest dan sebagainya. Yang kita pelajari tadi dari digester, di mana tempat berlangsungnya cooking. Selanjutnya ada washing, terus cleaning, dan kita lanjut sekarang ke bleaching. Nah, ini adalah alat-alat bleaching. Ada Denol, sini ada EOP ya, terus ada D1, D2. Di Denol kita menargetkan brightness sekitar 70%, selanjutnya di EOP 30, di D1 89,5, dan di D2 itu 90. Pada Denol dan D1 stage itu digunakan ClO2, itu HF ya, elemen klorofil, yang sebelumnya adalah Cl2 diganti jadi ClO. Selanjutnya menggunakan ada juga yang menggunakan ozon di oxidative degradation, menggunakan caustic dan O2 pada tahap EO stage.
Nah, di D1 dan D2 tadi digunakan ClO2 untuk pemutihan pulp dan menggunakan H2O2 peroxide itu di selanjutnya bleaching. Apa itu bleaching? Bleaching adalah proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari proses oxygen delignification atau ODL dengan menggunakan bahan kimia pemutih atau bleaching chemical seperti ClO2, O3, H2O2 hingga dihasilkannya pulp yang berwarna putih dengan tingkat kecerahan atau brightness yang diinginkan. Proses pemutihan dilakukan secara bertahap untuk mencegah kerusakan fiber atau selulosa. Nah, ini adalah contoh dari pulp hasil bleaching. Ini sekali, 2 kali, yang 3 kali, dan 4 kali. Nah, tahapan bleaching ini bertujuan untuk memutihkan pulp secara reguler melewati beberapa tahapan proses menggunakan bahan kimia yang berbeda, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, di bahan kimia pemutih pada proses bleaching ini ada 2. Yang pertama ada oksidator, yaitu digunakan untuk mendegradasi dan menghilangkan warna lignin. Dan yang kedua ada alkali, yang digunakan untuk mendegradasi lignin dengan hidrolisa dan membantu pelarutannya. Contoh dari oksidator itu ada ClO2, HClO2, Cl2, di sini mungkin O3 ya, ada H2O2. Nah, sedangkan di alkali itu ada NaOH. Nah, jadi ada 2 bahan kimia pemutih yang bernama HCF dan TCF. HCF adalah elemen chlorine free, yaitu proses pemutihan pulp yang tidak menggunakan klorin murni sebagai bahan kimia pemutih, akan tetapi menggunakan ClO2. Nah, ini tadi ada di D0, D1 dan D2. Nah, selanjutnya ada TCF. TCF adalah total chlorine free, merupakan tahapan proses pemutihan yang sama sekali tidak menggunakan senyawa klor, baik klor murni maupun hidroksida. Contohnya itu tadi menggunakan ozon dan peroxide yang terdapat pada EO stage. Nah, selanjutnya kenapa craft pulp harus di bleaching? Karena warna gelap dari pulp yang tidak di bleaching disebabkan oleh sisa lignin yang tertinggal di dalam pulp karena adanya yang pertama berat molekul tinggi, yang kedua sifat hidrofobik, dan yang ketiga ikatan kimiawi dengan karbohidrat. Nah, ini adalah perubahan derajat keputihan dan kadar lignin setelah proses bleaching. Jadi di situ ada brightness, selulosa, hemiselulosa, lignin, ada kayu. Nah, di sini adalah presentasi dari pulp yang ada di digester, ODL, dan bleaching. Selanjutnya ada parameter bleaching. Yang pertama, chemical oxygen demand atau COD. Di situ menetapkan target lebih kecil dari 7 kg per ADT. Selanjutnya tujuannya itu untuk mengurangi konsumsi ClO2. Cara mendapatkannya dengan cara menjaga dam bleaching besar dari 2,5 per ADT, shower drum washer lebih besar dari 200 liter per detik. Ketiga, daya konduksi kondensat dari evaporator lebih kecil dari 150. Dan yang keempat, menjaga tekanan roll press besar dari 130 bar dan besar dari 140 bar untuk mencapai outlet konsistensi 20%. Selanjutnya ada dilution factor. Target bleaching itu minimal
besar dari 2,5 meter kubik per ADT. Tujuannya untuk semakin banyak dilution faktor, maka semakin meningkatkan kecerahan pada pump, mengurangi soda carry over ke bleach, dan kandungan COD pada pump. Yang ketiga, semakin banyak dilution faktor maka akan meminimalisir konsumsi CO2. How to achieve? Yang pertama, mengatur DCS set point dilution faktor itu besar dari 2,5 meter kubik per ADT. Selanjutnya, memastikan aliran kondensat dan hot water. Yang ketiga, menyeimbangkan antara washing dan bleaching. Selanjutnya ada kappa faktor pada parameter bleaching ini harus besar dari 1,8. Yang tujuannya itu untuk mendapatkan standar kecerahan D0 70% yang ada di gambar tadi, mengurangi konsumsi CO2. Cara mendapatkannya, menyesuaikan kappa faktor saat kecerahan naik atau turun dan selama pos kappa yang berubah-ubah. Selanjutnya ada kappa adjust, di mana target yang kita capai adalah besar dari 0,5. Tujuannya untuk mendapatkan standar kecerahan D0 70% dan mengurangi konsumsi CO2. Caranya dengan mengubah kappa adjust saat kecerahan naik atau turun. Selanjutnya ada D0 atau DO brightness, itu targetnya tadi 70% brightness-nya standar ISO. Tujuannya untuk merusak lignin atau delignifikasi pada pump. Caranya itu dengan menjaga kecerahan sekali pos O2 besar dari 50 standar ISO. Kedua, soda carry over lebih kecil dari 10 kg per ADT sebagai Na2SO4. Yang ketiga, menjaga pH itu sekitar 2,5 sampai 3. Selanjutnya ada EOP kappa number, targetnya 0,5 sampai 1,5 kappa numbernya. Tujuannya untuk pada dinding serat tidak terdegradasi sebab masih adanya lignin di dalamnya. Yang kedua itu agar seratnya tetap kuat. Cara mendapatkannya itu dengan menjaga pH EO 10,5 sampai 11 dengan menambahkan NaOH. Selanjutnya ada EOP H2O2 charge. Kita targetkan kecil dari 5 kg per ADT dengan tujuan untuk mengontrol kecerahan EO charge. Kedua, dosis H2O2 dapat menyesuaikan ketika persediaan CO2 terbatas dengan cara mengatur CS set point H2O2 kecil dari 5 kg per ADT. Selanjutnya ada EOP O2 charge. Targetnya kecil dari 5 kg per ADT, tetapi sebenarnya tetap antara 1-3 kg per ADT. Tujuannya untuk membantu menghilangkan lignin di dalam pump dalam kondisi alkali. Caranya dengan memantau tekanan O2 melalui O2 pen. Kedua, jika tekanan O2 besar dari 12,5 sampai 13 bar, maka dosis dinaikkan atau diganti menjadi 2 sampai 3 kg per ADT. Selanjutnya ada EOP NaOH charge. Targetnya kecil dari 10 sampai 17 kg per ADT atau berdasarkan pH. Tujuannya untuk memisahkan kandungan lignin di dalam pulp dari D0. Yang kedua, meningkatkan kecerahan pada tahap E. Caranya dengan menyesuaikan charge NaOH. Selanjutnya ada EOP brightness dengan target 75 sampai 80% standar ISO dengan tujuan memisahkan kandungan lignin dalam pulp dan memulai mencerahkan pulp. Yang kedua, agar fiber tetap kuat. Caranya dengan memantau tekanan O2 melalui O2 pen. Kedua, jika tekanan O2 besar dari 12,5 sampai 13 bar, maka dosis dinaikkan atau diganti menjadi 2 sampai 3 kg per ADT. Selanjutnya ada D1 brightness dengan target 89,5% standar ISO dengan tujuan untuk mudah memisahkan warna lain yang terkandung di dalam pulp serta kandungan lignin yang tersisa. Yang kedua, efek dramatik pada proses pencerahan.
Dan yang ketiga, tidak merusak hasil atau kekuatan pulp secara signifikan dengan cara menjaga kecerahan EO 75 sampai 80 standar ISO. Yang kedua, menjaga pH 4 sampai 4,5. Yang ketiga, temperatur tower harus lebih tinggi dari D0 tower. Selanjutnya ada D2 brightness dengan target yang hampir mirip 89,5 sampai 90% standar ISO. Tujuannya untuk mudah memisahkan warna lain di dalam pulp serta kandungan liquid. Yang kedua, memberikan kecerahan final dengan cara menjaga kecerahan D1 maksimal 89,5% standar ISO dan menjaga pH 5,5. Selanjutnya ada D2 standby pH di mana targetnya 4,5 sampai 5,5. Tujuannya untuk meminimalisir kerusakan pada lembaran dalam pulp dry dengan cara menambahkan dilution atau air panas di dalam standby. Selanjutnya menambahkan caustic atau NaOH di dalam sumption, dilution D2 tower, dan makeup consistency. Selanjutnya ada viscosity dengan target 10 cp, besar dari 10 cp atau besar dari 430 dl kubik per kilogram. Dengan tujuan semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula kekuatan pada pulp tersebut. Dengan cara kappa pre-bleach harus besar dari 9 atau maksimal 4 sampai 5. Dan kappa viscosity pre-O2 besar dari 24 cp atau 750 dl kubik per kilogram dari viscosity post O2 yang besar dari 13 cp 300 dl kubik per kilogram. Selanjutnya ada freeness dengan target besar dari 460 ml dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan pulp dalam mengeluarkan air dan untuk mengetahui kecepatan reflektif dari pembentukan bagian pada kertas atau laju produksi di mulut dengan cara meningkatkan pemasakan kappa number dan mengurangi proses mekanikal sampai proses produksi. Selanjutnya ada tensile index dengan target 65. Tujuannya untuk mengetahui tegangan tarik maksimum yang dapat dikembangkan sebelum pecah. Kedua, untuk mensimulasi kekuatan pulp sebelum pembuatan kertas. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa kuat ikatan antar serat dalam lembar dengan cara menjaga kappa pre-bleach besar dari 9 dan menjaga viscosity pre-O2 besar dari 24 cp dan viscosity post O2 besar dari 13 cp. Nah, di sini ada craft staging area, ada tahap pembuatan yang digunakan tadi, D0, EOP, D1, dan D2. Di fiber length 1 ada D0, EOP, D1, D2. Fiber length 2 ada D0, EOP, D1, D2 sama, dan fiber length 3 ada D-hot, EOP, dan D1. Ada proses kontrol, bright up, brightness 89,5 sampai 90% standar ISO. Clean pulp itu dirt count-nya harus kecil dari 10 mm kubik per meter persegi. Viscosity besar dari 10 cp atau 500 dl kubik per kilogram. Freeness besar dari 460 ml dan tensile besar dari 65